Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Sukma Asmita. Kali ini aku akan bahas FR soal P3K Bidan di tahun 2024. Silakan ikuti ya. Soal pertama, pada tahun 2022, Kemenkes telah memperkenalkan vaksin baru yaitu RV atau rotavirus. Vaksin ini diberikan untuk mencegah diare pada anak. Bagaimanakah cara pemberian vaksin RV tersebut? Intramuskularkah, subkutan, intrakutan, atau oral, atau suntikan? Nah, seperti yang kita tahu bahwa rotavirus itu adalah imunisasi untuk mencegah diare berat pada bayi, diberikan 3 dosis usia 2, 3, dan 4 bulan dengan cara ditetes. Nah, jadi jawabannya adalah D, oral. Baik, kita lanjut soal kedua. Dari hasil SDIDTK menggunakan KPSP, didapatkan bahwa nilai interpretasinya adalah 8, artinya meragukan. Apakah tindakan yang dapat diberikan pada ibu? Apakah dilanjutkan stimulasi sesuai usia anak, kunjungan ulang 2 minggu lagi, beri pujian pada ibu, atau beri pujian pada anak, atau kunjungan ulang 1 minggu lagi? Nah, jawabannya adalah B, kunjungan ulang 2 minggu lagi. Kenapa bukan stimulasi sesuai usia anak? Untuk interpretasi 8 nilai meragukan, pertama itu distimulasi sesuai dengan poin mana atau poin pertanyaan yang belum bisa kemudian akan dilakukan kunjungan ulang 2 minggu lagi untuk dievaluasi. Nah, jika nanti 2 minggu kemudian sesuai dengan nilainya naik 9 atau 10, maka ini sudah sesuai dengan usia, sesuai dengan perkembangan di usia anak tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tempat pembuangan jarum suntik akan dibuang jika telah penuh setengah bagian kah, 2/3, 3/4, 1/3, atau 2/4 bagian. Nah, pembuangan jarum suntik jika telah penuh. Pembuangan jarum suntik sama dengan safety box. Safety box ini akan dibuang jika sudah penuh 2/3 bagian. Jawabannya adalah B. Soal nomor 4, berapa lamakah cuci tangan menggunakan hand rub? Hand rub ini merupakan antiseptik yang kandungannya 70% alkohol. Lama cuci tangan menggunakan hand rub itu adalah 20-30 detik. Soal nomor 5, seorang pasien dilakukan penilaian GCS atau Glasgow Coma Scale dengan hasil E4, V5, M6. Apakah interpretasi kesadaran pada pasien tersebut? Nah, misalnya adalah kesadaran pada pasien berdasarkan penilaian GCS dan hasilnya adalah E4, 5, 6. 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 15. Jika 15, maka jawabannya adalah kompos mentis. Teman-teman masih ragu, ini saya jelaskan. Jadi penilaian kesadaran itu berdasarkan Glasgow Coma Scale itu
ada E untuk I, V untuk verbal, dan M untuk motoriknya. Nah, untuk nilai E itu skor maksimalnya adalah 4, untuk V maksimalnya itu ada 5, dan M motorik itu nilai maksimalnya adalah 6. Jika pasien dapat membuka mata secara spontan nilainya 4 untuk E, membuka mata dengan perintah nilainya 3, kemudian membuka mata setelah diberikan rangsangan nyeri itu 2, dan tidak buka mata itu 1. Sedangkan untuk verbal, untuk orientasi baik nilainya itu ada 5, bingung atau berbicara mengacau itu 4, kata tidak sesuai atau tidak tepat itu 3, merespon dengan mengerang nilainya 2, dan tidak ada respon verbal nilainya 1. Untuk motorik atau respon motoriknya, jika mengikuti atau mematuhi perintah nilainya 6, melokalisir nyeri itu 5, kemudian menarik diri terhadap rangsangan nyeri itu 4, fleksi abnormal itu nilainya 3, jika ekstensi abnormal itu nilainya 2, dan tidak ada gerakan atau respon itu nilainya 1. Nah, inilah yang tadi E 4, V 5, M 6, nilai keseluruhannya ada 15, maka skala nilai skornya ada di sini. Untuk nilai GCS 15 sampai dengan 14 sampai 15 itu komposmentis, 13-12 itu apatis, 11-10 delirium, nilai GCS 9 sampai 7 itu somnolen, kemudian 6 sampai 5 itu software, 4 itu semi koma, dan 3 itu koma. Kita lanjut soal seterusnya. Nomor 6. Sebagai bukti legalitas bahwa seorang bidan memang mengetahui ilmu kebidanan dan terdaftar dalam database tenaga medis yang masih aktif bekerja, seorang bidan harus mempunyai STR. Apakah yang harus dilaksanakan bidan untuk mendapatkan STR? STR atau surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi ini didapatkan jika seorang bidan telah melakukan hukum atau uji kompetensi. Nah, adalah B. Soal nomor 7, seorang ibu hamil 3 bulan datang ke puskesmas dengan keluhan mual muntah. Apakah asuhan yang dapat diberikan oleh bidan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, di sini ditanyakan ada asuhan hamil 3 bulan dengan keluhan mual muntah. Kita tahu mual muntah ini erat kaitannya dengan hiperemesis gravidarum. Walaupun di soal tidak dijelaskan apakah ini hiperemesis atau hanya morning sickness. Jika dilihat dari opsi jawaban, maka yang paling cocok untuk jawabannya adalah anjurkan konsumsi makanan rendah lemak. Kenapa ini merupakan jawaban benar? Karena makanan yang tinggi lemak erat kaitannya dengan peningkatan hormon estrogen, menunda pengosongan lambung, menghambat pelepasan gastrin, juga menghambat protein, di mana protein ini dibutuhkan dalam pertahankan aktivitas lambung, dan ini semua erat kaitannya dengan terjadinya hiperemesis. Kenapa bukan option A, makanan rendah protein? Karena pada ibu hamil dibutuhkan adalah makanan tinggi protein. Kemudian bukan C, makanan menu seimbang, karena kita fokus pada keluhan mual muntahnya. Kemudian kenapa juga bukan D, konsumsi air putih 1 liter per hari, karena untuk ibu hamil kita butuh banyak, bukan ibu hamil saja, kita pun butuh banyak air putih 1 hingga 2 liter. Jadi ini bukan option jawaban yang benar. Maksudnya bukan jawaban yang tepat. Lanjut soal nomor 8, seorang ibu hamil 24 minggu dengan plasenta previa pada pemeriksaan USG di puskesmas. Ibu mengatakan tidak pernah keluar darah segar dari jalan lahir. Apakah asuhan yang tepat diberikan oleh bidan pada ibu hamil tersebut? Oke, kita lihat dulu kata kuncinya di sini. Yang ditanyakan adalah asuhan yang tepat pada ibu hamil dengan plasenta previa usia kehamilan 28 minggu.
Jawaban benarnya adalah A. Anjurkan ibu tidak koitus dan bekerja keras di rumah. Bekerja keras ini tidak diperbolehkan bagi ibu hamil manapun dengan resiko apapun ya. Kemudian tidak koitus kenapa? Karena pada sperma terdapat prostaglandin yang dapat memicu kontraksi rahim. Nah, itulah kenapa ini merupakan jawaban yang benar. Kemudian kenapa bukan jawaban B, anjurkan untuk bed rest? Karena dikatakan pada soal ibu mengatakan tidak pernah keluar darah segar dari jalan lahir. Jadi ini bukan merupakan jawaban yang tepat. Kemudian kenapa bukan option C, memberikan tablet FE? Nah, setiap ibu hamil akan diberikan tablet FE 90 tablet selama kehamilan. Kemudian kenapa juga bukan jawaban D, berikan Dufadilan? Dufadilan ini diberikan untuk terapi jika keluar darah segar yang banyak, begitu juga dengan Fitka. Nah, di soal ini kembali tidak pernah keluar darah segar dari jalan lahir. Itulah mengapa option A merupakan jawaban paling tepat. Kemudian soal nomor 9, seorang anak usia 4 tahun datang ke puskesmas dengan ibunya. Ibu mengatakan anak sudah diare lebih dari 14 hari dan tidak ada darah pada tinja. Dari hasil pemeriksaan, anak rewel dan mata cekung. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Pertanyaannya adalah diagnosa kata kunci usia 4 tahun, diare lebih dari 14 hari, tidak ada darah pada tinja. Nah, kemudian hasil pemeriksaan anak rewel dan mata cekung. Kita lihat pada tabel MTBS bahwa anak dengan keluhan diare, jika lama diare 14 hari atau lebih, kita lihat lagi tanda gejalanya dehidrasi atau tanpa dehidrasi. Pada soal ini, anak rewel dan mata cekung itu merupakan tanda dehidrasi. Dapat kita lihat bahwa dengan dehidrasi termasuk klasifikasi diare persisten berat. Maka pilihan jawaban yang benar adalah D, diare persisten berat. Soal nomor 10, seorang pasien dilakukan penilaian GCS Glasgow Coma Scale dengan hasil E3, V4, M5. Apakah interpretasi kesadaran pada pasien tersebut? 3, V4, dan M5 jika dikalkulasikan maka keseluruhan nilai adalah 12. Dengan skala nilai 12 ini termasuk dalam klasifikasi apatis. Nah, selesai untuk 10 saat. Thank you and see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.